Hello guys, welcome to my channel. I'm Ifrit Sarjo as a student of English Education Study Program from Unika Santu Palus, Ute. I'm currently doing my internship at SMP Negeri 2 Langke Rembong, and I would like to take this video opportunity to share a video tutorial that I made as part of my coursework. So guys, in this video I will show how we can use technology, specifically Gamma AI platform, as a tool in English learning process. So guys, the topic that I read is this descriptive text, and later I will present this material currently in 8th class of SMP Negeri 2 Langke Rembong. So guys, I hope this video can be a reference and inspiration, and of course useful for teachers, or maybe you can use for students or other students' friends. So guys, let's start the video tutorial. So guys, the first, you go to Google Chrome. Next, type Gamma AI, and then choose the first page, presentasi instan, situs web dan lainnya dengan AI, and then the new page you change the language used, click start for free, and then click continue with Google to sign up. After that, you choose the email that you want to use in the Gamma AI platform, and then this is the first page for the Gamma AI platform. Okay, wait. So guys, in this part you have to choose the one option like for education, and then after that you can use as a student, and then this part also like the first part. Then in this session you can use all for all option. After that you can click continue. This part you can choose the one option like from internet, or maybe from you listen from TikTok or friends. After that you can click done, and then the next slide, this is the option for Gamma AI platform. You can choose the first page in text, or maybe generate or import file or URL. So the paste in text, create from notes and outline or exciting content, and then create from one line prompt in a few seconds. And then for the import file or URL, enhance exciting docs. For example, in this part I use paste in text. After that you move to new page, and then in this page you write down your topic that you want to present in your class. Like in this page I write my topic with the topic descriptive text.
After that, you can choose one for these four options, like you want your presentation or in the web page or in document or in social. For example, I choose presentation. I use presentation. After that, click continue, and then you move to new page. And the next, you add the common sentence, like for example, please create the PPT for this topic, maybe like that. And then the next, you go to click the continue, and then you move to new page. So guys, in this new page, there are many templates that you can use for your PPT. For example, I choose it, and then after that, click generate. Nah, this is the PPT from Gamma AI platform. That is very beautiful. Okay, so guys, you can use this PPT that you want to teaching in your class. This is the material with the topic descriptive text. Okay, so guys, Gamma AI platform very important for our teaching in our English learning process. Okay, now this is my project that I create in the Gamma AI platform. For example, this one with the topic also descriptive text. You can see the PPT is very beautiful. Okay guys, after you create your PPT in Gamma AI platform and then you want to present in your class, you can download your PPT. So the first step, you click this top right symbol, and then after that you click export. Okay, and then in this part there are 4 options, like you can choose export as PNG or export to Google Slides or export to PDF or export to PowerPoint. Okay, for example, I choose export to PowerPoint. Okay, wait. Okay, your PowerPoint export is ready. Okay, you can see the download is successful. That is very easy, guys, not difficult. So guys, that's all for our video tutorial about using Gamma AI platform to help us in our English learning process. And the next, you can watch an example of my learning video using PPT that I create from Gamma AI platform. Happy watching, guys. Stand up, please. 1, 2, 3. Good morning.
tahu apa itu descriptive text? Ada yang tahu kali-kali? Oke, sebelumnya kita mulai dulu pembelajaran kita dengan diawali dengan doa. Satu orang pimpin dulu. Tiga. Ya, dua. Semuanya berdiri dulu. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita siap berdiri atas untuk berdoa. Oke, jadi topik yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text atau teks deskripsi? Ada yang tahu? Oke, bisa langsung bisa juga bisa. Oke, Anu silakan. Apa itu teks deskripsi atau descriptive text? Teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang. Oke, mungkin ada yang orang lain. Ada lagi? Iya, jadi benar apa yang dibilang dengan Hanu tadi, itu mendeskripsikan orang. Jadi teks deskripsi itu adik-adik, objeknya itu bisa orang, bisa juga tempat, atau juga bisa juga benda. Nah, kita pelajari descriptive text ini untuk understanding how to describe people, animals, place, and things effectively. Jadi kita mempelajari ini untuk memahami bagaimana cara untuk mendeskripsikan orang, binatang, tempat secara efektif. Nah, yang pertama kita belajar tentang definisi. What is the descriptive text? Okay, like descriptive text is a text that describes a particular person, place, animals, or thing in detail so that the reader can imagine it clearly. Jadi, descriptive text adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan seseorang, seperti yang Hanul bilang tadi, mendeskripsikan orang, atau tempat, bisa juga hewan, dan juga bisa juga benda. Namun adik-adik, dalam descriptive text itu kita hanya lebih spesifik saja, tidak secara umum. Contohnya, kita mendeskripsikan sebuah kucing. Nah, jadi di sini kita hanya mendeskripsikan kucing yang kita pelihara, atau hanya seekor kucing, bukan secara umum tentang kucing yang ada di dunia ini. Kemudian tujuan dari descriptive text. Tujuan dari descriptive text jadi spesifiknya itu ada dua, yaitu to describe something or someone specifically and clearly. Kemudian the second, to help readers visually what is being described. Jadi artinya itu untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang secara spesifik dan jelas. Nah, seperti yang dijelaskan dari awal tadi, dia itu lebih spesifik, tidak secara umum. Misalnya, saya menjelaskan di dalam ruangan kelas, menjelaskan tentang Leon. Nah, misalnya saya duduk Leon di depan. Kalau teman-teman, ini adalah teman saya. This is my best friend. Namanya Leon. Jenis model rambutnya seperti ini, dia berasal dari sini, postur tubuhnya begini. Pokoknya menceritakan tentang Leon, entah dari fisiknya kah, atau dari sifatnya kah, gitu. Oke, paham tuh? Oke. Kemudian genre structure. Yang pertama itu identification. Jadi adik-adik, dalam teks deskripsi itu ada dua ya. Yang perlu kita pelajari itu genre structure-nya itu ada dua. Yang pertama itu identification. Identification itu atau identifikasi itu biasanya dia berada di awal kalimat dalam suatu paragraf. Kemudian paragraf selanjutnya atau kalimat selanjutnya itu merupakan description. Nah, ini identification, introduction of the object or subject to be described. Nah, dari sini
pengenalan suatu objek. Misalnya tadi saya menceritakan sekolah ini. Dalam kalimat pertama, dia menceritakan atau memperkenalkan objek yang dia bicarakan. Misalnya SMP Negeri 2 Lagarbo. Kemudian English feature. Jadi bahasa yang digunakan dalam descriptive text. Jadi yang pertama dia itu simple present tense. Kenapa simple present tense? Karena dia itu fakta. Faktanya umum. Kemudian dalam phrase, adjektif. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi. Yang digunakan dalam descriptive text itu adalah adjektif atau kata sifat. Kemudian ada linked verbs. Di dalam itu ada is, are, has, have, look, atau see. Itu merupakan kata penghubung. Nah, ini adalah tipe-tipe descriptive text. Yang pertama tadi ada people, animals, ada place, kemudian ada process atau benda ya. Itu adalah objek-objek yang kita gunakan ketika mendeskripsikan teks. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Deskripsi tentang SMP Negeri Lagarbo. Mungkin satu orang bisa apa? Baca dulu. Halo, bisa baca? Identification. SMP Negeri 2 Lagarbo is a public junior high school in Lagarbo district at Nusa Tenggara. Description. Fund is 1979 with 909 student and 59 teacher. It offers good facilities and various extracurricular activities with achievements at provincial and national level. Oke, jadi lihat perhatikan di sini salah satu contohnya. Nah, ini adalah SMP Negeri 2 Lagarbo. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks deskripsi. Nah, kita lihat di sini ada identification dengan description. Nah, di bagian identification-nya ini yang dikaji, kita membahas atau menggambarkan pengenalan sekolah. Nah, jadi di situ akan pembaca akan mengetahui jadi nama sekolah ini adalah ini. Dia berada di tempat ini, di lokasinya. Itu merupakan identification. Kemudian bagian deskripsi. Dia di sini mendeskripsikan sekolah ini. Misalnya ini dia menceritakan bahwa sekolah ini berdiri pada tahun sekian. Nah, selanjutnya contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh deskripsi sebuah kucing. Contoh identification. I have a cat like Snowy. Description. It is very cute and playful. Molly has soft white fur and beautiful blue eyes. She loves to play with the yard and often sleeps under the sofa. Her favorite food is fish and she enjoys playing milk. Molly is friendly and always follows me around the house. Molly is not just a pet for me. She is part of my family. I love her very much. Oke, dari sini adik-adik, di bagian identifikasi kan, identifikasinya seperti yang kita jelaskan dari awal tadi, dia memberikan pengenalan. Nah, dia menceritakan sini, namanya itu Snowy. Kemudian bagian description, yang pertama ada kata sifatnya, kata adjektifnya. She is very cute and playful. Nah, ini adalah bagian description yang menceritakan yang pertama tadi. Misalnya dari segi fisiknya, kemudian dari bagian warnanya, postur tubuhnya, makanan yang dia suka. Oke, sekarang bagian conclusion. Descriptive text is very important to familiarize students with described object in this way. By using the right structure and linguistic elements, students can create informative and interesting writing. Jadi descriptive text itu sangat penting ya, untuk membiasakan siswa menggambarkan objek secara rinci. Kemudian dengan menggunakan struktur dan suku bahasa yang tepat, siswa dapat membuat tulisan yang informatif dan menarik. Nah, ini melanjutkan juga untuk bagian writing atau penulisan. Jadi di sini, ketika kamu membuat teks deskripsi dan orang akan membacanya, di situ orang akan bisa menggunakan mereka punya imajinasi. Nah, misalnya tadi saya menceritakan atau mendeskripsikan sekolah ini tadi.
Nah, jadi di sini adik-adik, sebagai pembaca atau orang yang membacakan teks ini, dia bisa menggunakan dia punya imajinasi. Oh, dari model sekolahnya seperti ini, dia beribaratkan begini. Nah, di dalamnya ada ini. Nah, namun di sini saya hanya lebih spesifik saja, tidak menceritakan semua, tidak mendeskripsikan semua. Oke, jadi adik-adik, sampai sini saja kita punya materi tentang deskripsi. Berikutnya, mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi. Berikutnya adalah sesi tanya jawab, ya. Jadi kalian kan sudah duduk di dalam kelompok. Jadi dari kelompok sini kita buat sesi tanya jawab. Misalnya dari kelompok sini memberi pertanyaan, dari kelompok sini yang memberi jawaban. Begitu juga selanjutnya. Oke, kita mulai. Jadi terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Jadi pertanyaannya, how can you identify if a text is a descriptive text? Okay, how can you identify if a text is a descriptive text? Okay. Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Ada yang bisa menjawabnya? Oke, Leoni, silakan. Okay, thanks for the description given to me. By checking if it describes someone or something using detailed information and adjective. Okay, thank you. Oke, sekarang siapa yang memberi pertanyaan lagi? Ya, silakan. Terima kasih Bapak telah memberikan saya kesempatan. Pertanyaan saya adalah, what makes the description part different from the identification part? Oke, ada yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Silakan, Anur. Okay, thanks for the description given to me. The description gives details while the identification introduces the subject. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi? Kelompok berapa silakan? Oke, untuk kelompok keempat. Why do we ask adjective in description text? Why do Why do we ask adjective in descriptive text? descriptive text? Oke, silakan kelompok keempat. Take of division everything. Given to me. Ulang. Sungai apa? Make the description clear and more interesting. Oke, kelompok lagi siapa yang memberikan pertanyaan? Oke, kelompok dua. Silakan. If you want to describe your classroom, what shall you write first? Ulang pertanyaannya. If you want to describe your classroom, what shall you write first? If you want to describe your classroom, what should you write first? Thank you for the answers. Start with the introduction of the classroom. Identification. Ya. Jadi, jika kamu ingin mendeskripsikan ruang kelas, apa yang harus kamu tulis itu dulu? Jadi itu tadi, seperti di penjelasannya, kamu mulai dengan identifikasi. Kamu buat pengenalan. Ada lagi? Sekarang kita buat contoh di depan ya. Anur dengan Aka lagi. Buat contoh di depan untuk kita deskripsikan. Sekarang di sini yang mendeskripsikan itu Anur ya. Nah, perlu diingatkan tadi. Tidak boleh ketawa. Perlu diingatkan tadi. Itu dimulai dari identification. Identification itu jadi apa? Apa isinya? Kemudian description. Kamu langsung saja bisa buat pengenalan. Kalau teman-teman tidak buat saya namanya ini. Kemudian kamu ceritakan lagi dari rambutnya begini, kulitnya begini, dia orangnya begini.
Silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya akan mendeskripsikan teman saya. Teman saya bernama Aka. Oke, terus. Di sini dia punya warna kulit agak sedikit hitam. Dia orangnya sedikit nakal. Sifatnya baik, tetapi kadang juga menjengkelkan kita. Yang kedua, dia tinggi. Dia punya hidung mancung. Dia punya warna rambut hitam. Sudah. Sekarang Arka yang mendeskripsikan Anda. Terima kasih atas kesempatan. Halo teman-teman, saya akan mendeskripsikan teman saya. Teman saya ini bernama Handu. Dia berasal dari Goa. Dia orangnya tidak tinggi. Rambut panjang, memiliki rambut yang panjang, memiliki kulit yang cerah. Sifatnya baik, tapi kadang juga cepat emosi. Dan orangnya tidak pernah pelit dan juga tidak sombong. Dia sangat baik. Dia juga sopan. Dia tidak pernah memilih dalam berteman. Oke. Nah, dan Oke. Kamu sudah. Buatkan deskripsi teman. Maju. Bisa juga kamu deskripsikan teman siapa? Teman bukan. Baik, sudah. Thank you. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini saya akan mendeskripsikan kepada kalian tentang teman saya yang bernama Yudi. Siapa? Perkenalkan nama dia Francisco Diadono. Francisco Diadono dikenal dari Yudi. Secara fisik dia badannya tinggi, kulit hitam manis, hidung mancung, rambut begitu lopes dan berwarna hitam dan anaknya baik. Secara sifatnya baik, tidak sombong dan ramah. Sekarang siapa lagi? Yang lain benar, yang lain benar. Terus. Selamat pagi teman-teman. Kami Dalam dawas. saya akan mendeskripsikan teman saya yang bernama Radit. Bos. Nama panjangnya adalah Giovanni Raditya Putra Herianto. Dia berasal dari Masokolo. Secara sifat anaknya baik, tetapi juga sering mengejek. Secara fisik, Radit tidak terlalu tinggi. Memiliki pipi yang besar. Bentuk mukanya bulat. Dan rambutnya agak Baik, itu sudah terjadi lagi. Mari kita tentang deskripsi. Nah, dengarkan langkah-langkah kamu membuat deskripsi teks. Yang pertama itu kamu harus tentukan objek apa yang ingin kamu deskripsikan. Lalu setelah itu kamu buat deskripsi. Oke? Nah, sekarang kerjakan tugasnya.